Ini soal negara, geng, bukan macam secangkir kopi hitam yang boleh dicampur dengan susu. Hai, halo geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif, dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Tadi itu secara tak sengaja, geng ya, saya itu tengok di kolom komentar video saya, dan ada salah satu netizen Indonesia yang berkomentar itu macam ini, geng. Oke. Duit Malaysia 115 ringgit boleh dapat beras 30 kilo. Di sana susah sangat. Boleh meninggal loh. Wah. Ini pengetahuan dari mana ini, geng? Dulu sewaktu saya itu bekerja di Malaysia ya, saya beli beras saja itu harganya cuman tak sampai 30 ringgit, kan. 28 ringgit Malaysia itu mendapatkan satu bag atau 10 kilo. Takkan cuma berapa bulan aja boleh naik sebesar ini, geng. Dan kebetulan sekali tadi ada salah satu netizen Malaysia ataupun orang Malaysia, geng ya, warga tempatan Malaysia sendiri, dengan nominal yang sama menunjukkan fakta harga sembako di Malaysia. Oke, kita lanjutkan, geng, videonya. Ini WhatsApp pribadi saya, geng ya. Saya rela menunjukkan ini demi kebaikan, demi fakta. Nih, geng, gambarnya. 3 bag, 1 papan telur. Ini Malaysia ya, boleh dapat beras 30 kilo. Abang 115 ringgit. Oke, kita tengok, geng. 30 kilo, 1 kotak telur baru 15 ringgit, Abang Jenal. Kalau di Malaysia, kalau di sana saya tidak tahu lah. Tengok, saya baru beli. Ini. Lepas itu saya cakap, oke, terima kasih bang, saya izin dulu ya, mohon maaf bang, bolehkah ini saya post di YouTube ini aku? total semua 1 kotak telur, 30 kilo beras, 3 plastik baru 115 ringgit. Wow. Boleh Abang Jenal, boleh. Boleh, tak ada masalah. Oke, terima kasih bang. Oke, lanjutkan, Banyak 115, 30 kilo beras, 1 kotak telur, baru 115 ringgit. Murah kan, Malaysia? Kalau di sana saya tak tahu lah, boleh dapat macam ni kata. Oke, boleh bang Zainal. Oke, terima kasih. 3 bulan punya makan 1 keluarga. Wow. Ya betul bang, saya akui, karena dulu lama saya bekerja di sana itu juga macam itu, geng. Harap-haraplah Indonesia dapat macam ini, macam di Malaysia. Itu juga harapan saya sebetulnya, geng. Tapi tak tahulah bila, karena abang itu tanya ya kalau di Indonesia itu berapa lah. Oke, kalau di Indonesia telur satu papan saja itu Rp57.000. Kalau dibuatkan ringgit itu sudah mendekati 20 ringgit lah. Tak sampai tapi 18-an kah, 17-18 ringgit Malaysia itu satu papan. Kalau beras ya, karena saya bukan orang kaya ya. Jadi kalau beli beras itu saya bukan per bag, akan tetapi per kilo. Dan per kilonya di sini tuh yang kelas standar yang biasa itu per kilonya Rp15.000. Dan tujuannya si abang ini bukannya menyombongkan Malaysia ataupun ekonomi Malaysia, akan tetapi ini sebuah contoh. Haraplah Indonesia boleh macam di Malaysia. Nah, saya menemukan video yang cukup sangat menarik, ya. Di video ini brand-brand Malaysia itu dijual di Indonesia. Dan video ini yang berjudul Rasa Malaysia Berada di Indonesia. Macam mana isi videonya? Oke, kita tengok dulu. Bumi Krayan di Provinsi Kalimantan Utara menyimpan pesona alam yang mengagumkan.
Oke. Hamparan sawah dan gunung mengelilingi daerah seluas 3.600 km persegi dengan 5 kecamatan dan 89 desa. Mayoritas warga Krayan hidup sebagai petani yang menggarap lahan pertanian berupa sawah tada hujan seluas 2.000 hektar. Namun untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan seperti minyak goreng, tepung, hingga tabung gas untuk memasak, tidak ada produk Tabung Indonesia. gas. Hal ini menyebabkan masyarakat Krayan jarang menggunakan produk dalam negeri. Ya, harga Malaysia kan karena murah, kita senang ngambilnya dari sana. Ya, karena itu memang orang sudah taunya barang Malaysia kan. Oh. Ya orang sukalah Malaysia. Ya, jarang Indonesia masuk. Misalnya kalau misalnya barang kami kan hanya dari Malaysia terutama gas. Kalau misalnya jalan diputus atau suatu waktu mereka menutup tidak boleh lagi barang-barang tersebut masuk, ya kami kesulitan. Malaysia menjadi kunci sebab semua barang di Krayan lebih murah jika membeli di Malaysia daripada dari Indonesia. Harga sembako dari negeri sendiri melambung tinggi lantaran semua harus lewat jalur udara. Oke, kita tengok kolom komentarnya, geng. Macam mana isi kolom komentarnya. Terima kasih rakyat Indonesia karena menyokong produk buatan Malaysia. Support. Semoga warga Indonesia mencintai produk Malaysia. Oke, terima kasih juga. Jualah kecap jalan sama sos cili Thai jalan. Mantap rasanya, kamu pasti ketagihan nanti. Oh iya ke. Jika perang dukung Malaysia, Indonesia itu Jawa Timur. Apa ini komentar? Terbaik terus Mas Jaya. Mantap, mantap, mantap. Jadi kalau jalan-jalan ke Tarakan nggak perlu lagi ke Malaysia, cukup ke pasar Bangkok Tarakan. Kebetulan rumahku dekat sama pasar Bangkok itu. Wah, beruntung Anda. Alamat lengkap tokonya bisa diinfokan di Tarakan. Yang jadi pertanyaan itu rupiah apa dolar? Apa ini komentar, geng? Free market and was in your head. Oke, gue juga heran Milo Malaysia lebih enak. Memang itu pun saya akui juga, geng. Assalamualaikum, bisa minta nomor HP tokonya? bisa. Nggak tahu saya. Oke, kita langsung tengok ya, geng. Kita langsung tengok penjelasannya dari isi video ini. Kronologi dan detailnya itu macam mana. Pasar Sebengkok sudah dikenal sejak dulu sebagai sentra jajanan cenderamata di kota Tarakan. Di pasar ini, para traveler biasa berbelanja aneka macam hasil olahan laut yang sudah kesohor seperti ikan tipis, amplang bandeng, udang kering, kepiting soka, sampai rumput laut. Selain itu, pasar Sebengkok juga banyak dijumpai berbagai produk makanan dan minuman kemasan made in Malaysia. Made in Malaysia. Wow, semuanya produk Indonesia, geng. Itu Milo, Cenderamata kesukaan saya. Tarakan made in Malaysia selalu mampu menarik selera belanja para pengunjung dari luar Tarakan untuk mau merogoh kocek dalam-dalam berbelanja aneka produk makanan dan minuman kemasan made in Malaysia buat dijadikan oleh-oleh untuk keluarga dekat ataupun buat rekan kerja di kantor. Kebanyakan cenderamata produk Malaysia yang dijajakan berupa kemasan makanan ringan dan kemasan minuman seperti kue wafer merek Apollo, minuman kemasan Milo, Nescafe, kopi tongkat Ali, Ovaltine, teh tarik, tongkat Ali, oat candy, dan sebagainya. Dan masih banyak lagi berbagai produk-produk kemasan makanan dan minuman made in Malaysia yang dijajakan. Semuanya loh, geng, ya. Semuanya ini produk Malaysia, geng. Pertanyaannya, kok bisa masuk Indonesia? Macam mana ceritanya ini, geng? Kalau bertanya
Katanya, Malaysia lagi. sejak kapan produk Malaysia menyerbu pasar Sebengkok dan menjadi souvenir khas Tarakan? Betul. Semenjak adanya hubungan dagang timbal balik antara penduduk kota Tarakan dengan penduduk Bandar Tawau. Sebagai kota perbatasan bertetangga dekat, hubungan dagang melewati lintas batas negara antar penduduk Tarakan dengan penduduk Tawau sudah terjalin sangat lama. Oh, Penduduk Tarakan yang ketika itu umumnya bermata pencaharian sebagai nelayan selalu memasarkan hasil tangkapan ikannya di pasar Tarakan. Juga sebagian dipasarkan ke para toke-toke cukong ikan di pelelangan ikan Bandar Tawau. Sepulangnya dari Tawau, agar perahu tidak pulang dengan muatan kosong, para nelayan membeli aneka macam makanan dan barang keperluan rumah tangga dari Tawau untuk dipasarkan di Tarakan. Penduduk Tarakan sudah sejak lama akrab mengkonsumsi atau memakai produk-produk buatan Malaysia. Tidak hanya terbatas pada jenis produk makanan, minuman, juga buah-buahan sejenis apel, anggur, hingga jeruk sunkist. Akan tetapi, hampir semua kebutuhan dapur mulai dari gula, bawang putih, tabung gas LPG, sampai ke fashion seperti sepatu, arloji, ikan pinggang, semuanya produk Malaysia, termasuk pakaian bekas Roma alias rombengan Malaysia juga dari dulu membanjiri pasar Sebengkok di kota Tarakan. Wow, amazing guys, amazing, keren gila, Masya Allah. Semuanya itu, semuanya ini produk Malaysia. Milo, wow, Milo men. Dari Maggi, wah semuanya ini dari Malaysia. Bila Anda ingin mencoba produk Malaysia tanpa harus ke negara asalnya, wow, tinggal kita beri ke Tarakan saja ya, tempat ke Kalimantan ya, kita boleh menikmati semua brand-brand Malaysia di sana geng. Apakah Malaysia pun juga macam itu? Boleh menikmati produk Indonesia. Dan caranya itu apakah sama dengan ini, geng? Dairy Milk itu Malaysia juga, banyak sih ya. Saya itu serasa macam ada di Malaysia saat ini, geng. Karena di depan mata saya ini semuanya ini brand Malaysia semuanya. Berkunjunglah ke kota Pakuntaka gini, tepatnya di kota ini gini. Wah, itu ikan masin pun dari Malaysia ke kota Tarakan. Jom kita pergi ke sana, geng. Ini loh, semuanya gila, memang gila ini, geng. Bahaya ini, geng. Tuh, geng, itu fakta. Itu bukti bahwa persahabatan Indonesia dan juga Malaysia itu begitu erat, begitu besar tali silaturahmi antara orang Indonesia dan juga Malaysia. Kalau hanya gado-gado di media sosial, di kolom komentar, adalah abaikan sajalah, itu apa keuntungannya. Tapi sumpah, geng, saya itu muncul pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan ini saya tujukan kepada orang Malaysia. Tadi itu kan brand-brand Malaysia yang dibawa oleh kapal ya, masuk ke Indonesia. Dan setahu saya macam gula itu ada yang bersubsidi.
Nggak mungkin kan kalau dijual itu yang mahal-mahal, pastinya yang murah kan, yang bersubsidi. Lagi tongges itu pun di Malaysia juga bersubsidi. Macam mana boleh dijual di Indonesia? Apakah ini resmi, legal ke atau ilegal? Kalau misalnya ini legal, macam mana boleh mendapatkan surat izin mengambil barang dari Malaysia ke Indonesia? Sebab Indonesia sama Malaysia ini beda negara, geng. Meskipun perbatasan ya, meskipun dekat, apabila orang Indonesia itu pergi ke Malaysia itu harus memakai paspor. Apalagi membawa barang itu ada undang-undangnya sendiri, tak boleh sembarangan. Begitupun orang Malaysia bila pergi ke Indonesia, meskipun perbatasan, macam itu juga sama aja. Tapi pertanyaannya, ini kenapa boleh berada di Indonesia? Kalau ini benar-benar terjadi dan legal, dan ini keikhlasan dari warga tempatan Malaysia, saya salut. Saya salut sangat dengan kebaikan orang Malaysia telah membantu sebagian rakyat kami di Indonesia yang tengah perbatasan. Semua video ini kita boleh ambil positifnya, geng. Positifnya yaitu persahabatan Indonesia dan Malaysia itu faktanya macam ini. Baik, gak ada yang gaduh-gaduh, gak ada yang saling menghujat. Meskipun saling menghujat itu hanya di media sosial, akan tetapi fakta di lapangan macam ini. Nah, ini buat orang-orang yang suka menghujat, pasti tutup mata, tutup telinga, tak boleh menahan malu sebab fakta-fakta macam ini, geng. Saya harap-harap, saya mohon sangat kepada warga tempatan Malaysia, tolong jawab pertanyaan saya tadi di kolom komentar. Saya jujur, sejujur-jujurnya, saya sangatlah teringin tahu macam mana ini programnya dan prosesnya. Kalau sudah tulis di kolom komentar, berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Zainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.